kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kalau misalnya saya ke stasi yang paling ujung, paling jauh, kemudian saya menginap di satu rumah umat, dan kebetulan hanya ada satu kamar di situ, misalnya mereka menyiapkan kamarnya untuk saya, kemudian mereka tidur di lantai, tetapi saya memilih saya yang tidur di lantai, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Berarti sabda Tuhan hari ini belum ditangkap, ya. Menurut sabda Tuhan hari ini boleh nggak? Boleh nggak? Kalau paus tidur di lantai, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, ya. Kan pesannya bahwa yang mengikuti Yesus harus bisa berkumpul dengan orang-orang berdosa, orang-orang miskin, orang-orang yang mungkin kita anggap tidak layak menjadi bagian dari masyarakat. Nah, kita sudah belajar kemarin dari Paus Fransiskus, ya. Ketika saya tanya, semua mengatakan apa yang paling menonjol dalam diri Paus. Semua bisa mengatakan kesederhanaannya, kerendahan hatinya, ya, dan kelemah lembutannya. Itu yang menjadi bacaan pertama tadi. Kamu semua yang meneladan Kristus, hendaklah walaupun kamu juga dipilih menjadi pemimpin, karena Allah juga memilih para rasul dan para nabi, juga orang-orang yang dikehendaki untuk bersaksi tentang firman Tuhan, harus menjadi apa tadi? Rendah hati, lemah lembut dan sabar, ya, kalimat pertama. Dan itu dikatakan oleh Santo Paulus karena memang dia mewartakan Yesus yang pernah bersabda, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang berdosa, orang yang sakit. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena dia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Maka tadi pilihan tidur di lantai, ya, itu juga memang pernah saya lakukan karena kami imam-imam Diosesan Palembang pernah live in, dan begitu yang mereka siapkan adalah kamar, tapi itu adalah kamar mereka yang hanya satu, dan saya memilih tidur di lantai. Nah, karena mungkin tuan rumah tidak enak, akhirnya yang tidur di kamar adalah ibu dan anaknya, kemudian bapaknya menemani saya, ya, menjadi apa itu deal, ya, karena akhirnya bisa diterima. Ya, mereka tidak tega saya tidur di lantai kalau mereka di kamar, tapi kalau saya yang di kamar, saya tidak tega mereka tidur di lantai. Karena itu keputusannya adalah
2 di kamar dan 2 di lantai. Tidak apa-apa kan? Ya, entah masuk angin tak apa, tapi pilihannya pada saat itu adalah ya. Kalau saya ke stasi kemudian ada pengurus stasi pakai jas kemudian menghalangi saya untuk salaman supaya saya tidak capek gitu, boleh nggak? Ya, tapi itu faktanya yang sering terjadi. Maka itu sebetulnya salah menangkap sabda Tuhan yang mengatakan bahwa ya semakin tinggi jabatan di dalam gereja itu justru harus menjadi semakin melayani, ya. Saya tidak mengajarkan yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Kristus sendiri dan juga para rasul. Santo Matius itu walaupun dia katakanlah melihat Yesus ini sangat luar biasa karena menobatkan dia yang disebut sebagai orang berdosa karena dia pemungut cukai bekerja sama dengan pemerintah, ya dia tidak menuliskan Yesus dengan ekstrim tak tersentuh oleh manusia, tetapi justru menceritakan apa adanya bahwa memang dia datang untuk orang yang berdosa. Saya juga teringat apa yang menjadi moto dari para suster Alma, ya, menjangkau yang tidak terjangkau, ya Romero, ya menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi pelayanan mereka pada orang-orang kecil, orang miskin, tetapi terutama mereka yang difabel dan disabel, artinya yang pasti akan sangat merepotkan ketika melayani mereka, dan bahkan mungkin keluarga atau orang-orang biasa tidak akan memilih mereka sebagai pilihan pertama dalam pelayanan. Artinya ini orang-orang yang tidak terjangkau, karena juga mungkin orang tidak mengerti bagaimana harus melayani mereka. Tetapi asosiasi ini memilih untuk melayani mereka. Ini moto yang sangat indah, ya, menjangkau yang tidak terjangkau. Dan itu juga yang sebetulnya menjadi pesan utama dari kunjungan Bapak Suci kemanapun dia berada, karena dia bisa melihat bahwa dunia saat ini menyingkirkan orang-orang yang disebut tidak produktif, orang-orang yang tidak bisa mengikuti arus kemajuan zaman, ya. Dan itu sudah disimpulkan begitu adalah orang-orang yang nanti akan, karena tidak produktif, pasti akan merepotkan, pasti akan membuat masalah dan seterusnya. Maka kemudian kelompok misalnya orang tua, jompo yang ya misalnya hanya bisa berbaring lagi, ya keluarga pun mungkin tidak akan mau melayani, ya. Maka kemudian ada yang namanya keputusan eutanasia, membunuh secara perlahan-lahan, ya. Itu sampai kemudian menjadi keputusan undang-undang negara memperbolehkan. Lalu mereka yang misalnya waktu di dalam kandungan sudah ditemukan akan menjadi cacat, maka kemudian ada undang-undang melegalkan aborsi. Nah, itu sudah menjadi keputusan negara. Artinya apa? Memang orang-orang yang dianggap tidak produktif lagi itu berarti tidak layak dapat tempat di dunia yang makin maju atau modern ini. Nah, ini menjadi menarik karena kemudian memang siapa yang bisa melayani mereka? Ya tidak lain adalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Orang-orang yang menjadikan Kristus sebagai teladan dalam berbuat baik, ya. Nah, maka kemudian juga walaupun tidak semua orang Katolik bisa melakukan hal itu, nah kemudian ada entah kelompok-kelompok khusus, mereka yang berkarya dalam lembaga hidup bakti kemudian memilih melakukan itu. Sebagaimana juga Bunda Teresa dari Kalkuta, ya, melayani mereka yang tak terjangkau, orang-orang yang menghadapi ajal untuk masih bisa ditemani. Maka setelah sekalian, menarik juga saya renungkan bahwa seputar hari-hari ini
bulan-bulan ini kita mendapatkan sabda Tuhan yang mengingatkan kita untuk menjadi pengikut Kristus yang terutama, yang tadi mempersembahkan pertama-tama belas kasihan dan bukan persembahan. Itu juga pada akhirnya menjadi inspirasi dari ritus persembahan di dalam liturgi kita, ya. Apa yang menjadi persembahan ke altar dari pihak umat, dari pihak manusia? Ya, hati yang penuh belas kasihan. Dan karena yang dipersembahkan punya diri, itu artinya hati yang remuk redam, hati yang hancur. Karena nanti itulah yang akan dipersatukan dengan persembahan Kristus sendiri, yaitu tubuh dan darahnya. Maka kita tidak mempersembahkan kelapa, tidak mempersembahkan termasuk kolekte, itu sebetulnya bukan bagian dari persembahan yang nanti akan dikuduskan di altar, karena persembahan yang akan disatukan dengan persembahan Kristus sendiri yang diwakili oleh imam, ya, itu adalah hati yang remuk redam, hati kita, ya. Maka kan doanya, berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku, persembahan imam mewakili persembahan Kristus dalam rupa roti dan anggur yang nanti akan menjadi tubuh dan darah, dan persembahanmu, persembahan diri yang akan dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus, ya, supaya berkenan pada Allah yang Maha Kuasa. Maka pada saat itu, ya, bukan apa yang kita miliki dalam arti material, tetapi justru tubuh dan diri kita sendiri yang kita persembahkan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.